satu poin kunci penting Bapak dan Ibu, saya sarankan besok secepatnya gitu ya didaftarkan. Harusnya mudah ketika Bapak dan Ibu sudah punya list sekolahnya, nanti tinggal melakukan pencarian saja, 1 jam 2 jam itu sudah bisa selesai, sehingga proses selanjutnya bisa dikerjakan untuk mulai melakukan penginputan data. Part yang kedua adalah pendaftaran. Secara prinsip pendaftaran kita tidak merubah, pendaftaran masih sama persis dengan yang ada di CKG Ulta. Ada 3 cara untuk pendaftaran CKG sekolah. Yang saya sarankan kepada orang tua siswa, kepada siswa, Bapak dan Ibu, meng-highlight pendaftaran melalui nomor 1 dan 2. Satu, melalui Satu Sehat Mobile, atau yang kedua, kalau kesulitan menggunakan aplikasi, bisa ditawarkan penggunaan WhatsApp chatbot. Sedangkan yang ketiga, ini akan bisa dibantu oleh Bapak dan Ibu ketika memang ada kesulitan. Misalnya anaknya nggak bisa mengakses HP gitu ya, sehingga harus dibantu input oleh nakes, maka bisa dilakukan pendaftaran melalui website ASIK. Kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait dengan pendaftaran melalui Satu Sehat Mobile. Ini sama persis, pada saat pendaftaran dilakukan langsung muncul ada banner besar, klaim hadiah ulang tahunmu kapan saja, bisa langsung diklik klaim hadiahnya. Kemudian nanti akan diminta untuk melengkapi identitas, kemudian dilengkapi identitas dirinya. Nah, Bapak dan Ibu, yang membedakan antara CKG Ultah dengan CKG sekolah ada di variabel pekerjaan. Jadi kalau misalnya nanti siswa atau orang tua siswa ini wajib memilih pelajar sebagai jawaban dari parameter pekerjaan. Karena kalau dia masuk pelajar, maka secara otomatis dia masuk ke sebuah kotak-kotak yang namanya CKG sekolah. Jadi nanti kalau sudah dimasukkan pelajar di sini, akan langsung muncul otomatis menanyakan lokasi sekolahnya di mana. Disinilah journey gitu ya, perjalanan pencatatan CKG sekolah dimulai. Jadi secara prinsip sama dengan CKG Ultah, bedanya akan dimulai titiknya, kunci buka pintunya CKG sekolah itu berada di variabel pekerjaan, pastikan diisi sebagai pelajar. Nanti sama ketika sudah dipilih pelajar, secara otomatis form akan langsung mengupdate untuk pilih lokasi sekolah. Nanti siswa atau orang tua siswa bisa memilih lokasi kecamatannya. Ini nanti sama, pastikan kecamatannya matching dengan kabupaten kota yang dimaksud gitu ya. Nanti kalau sudah dipilih misalnya tadi Kebayoran Baru. Oh, Kebayoran Baru, nanti nama sekolah yang sudah didaftarkan oleh Kebayoran Baru akan secara otomatis muncul di nama sekolah. Pentingnya di sini, kalau Bapak dan Ibu belum mendaftarkan sekolah, nama sekolahnya jadi kosong. Jadi nggak ada di kecamatan tersebut yang muncul datanya kalau belum didaftarkan sekolahnya melalui website ASIK. Nah, ini yang harus dipastikan. Pilih kecamatan sekolahnya, pilih nama sekolahnya, tapi harus dipastikan Puskesmas sudah memetakan sarana sekolahnya terlebih dahulu berada di wilayah kerjanya. Pilih pelajar di sini, kemudian nanti Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan jenjang pendidikan. Ini nanti isiannya adalah kelas. Nanti siswa atau orang tua siswa bisa memilih kelasnya. Kalau dia SD, otomatis keluar kelas 1 sampai 6. Dia SMP keluar kelas 7 sampai 9 gitu ya, sudah otomatis. Kemudian nanti akan minta kita input untuk data domisili. Ini nanti untuk kebutuhan tata laksana utamanya. Kemudian nanti tinggal dilengkapi data wali ada di sini untuk data walinya. Kemudian nanti tinggal di-review kalau sudah diinput data demografinya, sudah diinput dia adalah pelajar, sekolah di mana, orang tuanya siapa, tinggal dikonfirmasi dan ada konsen di sini. Ada inform konsen bahwa orang tua atau wali menyetujui keikutsertaan anak dalam kegiatan CKG sekolah. Jadi sudah dicentang, nanti sama akan mendapatkan nomor tiket, ada 6 digit sama dengan CKG Ultah. Bedanya adalah kalau CKG Ultah itu harus memasukkan tanggal kunjungan. CKG sekolah tidak perlu menginput tanggal kunjungan karena bergantung dari jadwal yang Bapak Ibu sepakati dengan sekolah. Jadi nggak perlu milih tanggal, bedanya di situ. Kemudian nanti secara otomatis juga akan langsung keluar formulir screening mandiri. Karena kalau di CKG Ultah kan H-7 kita keluarkan secara otomatis. Kalau CKG sekolah karena tidak kita tanyakan kapan tanggalnya, maka secara otomatis link menuju formulir untuk screening mandiri akan ditampilkan secara otomatis pasca pendaftaran.
Jadi ini perbedaan utamanya Bapak dan Ibu nanti akan diminta mengisi lokasi sekolah, wajib memilih pelajar, ada jenjang pendidikan, isinya adalah kelas, ada tambahan kepesertaan BPJS juga yang ditanyakan, data wali juga diminta, tapi tidak diminta untuk memilih tanggal kunjungan. Bapak dan Ibu ada satu lagi yang harus saya sampaikan, dikarenakan memang kita baru menaikkan gitu ya, mungkin ada sebagian yang menyadari tadi pagi baru kita naikkan fitur pencatatan CKG sekolah di ASIK. Untuk bentuknya mobile app seperti Satu Sehat Mobile ini butuh waktu, jadi memang kita submit ke iOS gitu ya sama Android, biasanya butuh waktu seminggu 2 minggu. Jadi di sini saya tuliskan pendaftaran melalui Satu Sehat Mobile ini kemungkinan baru dapat diakses sekitar tanggal 18 maksimal 25 Agustus. Biasanya Android lebih cepat, biasanya agak lama tuh iOS gitu ya. Tapi saat ini memang fitur ini akhirnya belum kita bisa naikkan, masih menunggu approval, menunggu persetujuan dari Android dan iOS karena baru banget kita naikkan pencatatannya, fitur-fiturnya muncul, bisa diakses Bapak dan Ibu per pagi ini, per subuh ini. Jadi nanti untuk Satu Sehat Mobile baru akan dapat diakses sekitar tanggal 18, biasanya ini Android lebih cepat. Untuk iOS kemungkinan agak mundur dikit seminggu 2 minggu di tanggal 25 Agustus 2025. Nah, ini mungkin tambahan catatan yang saya berikan di sini berkaitan dengan pendaftaran melalui melalui mobile apps Satu Sehat Mobile. Nah, Bapak dan Ibu, karena siswa ini usianya di bawah 18 tahun, ada opsi kedua juga untuk pendaftaran Satu Sehat Mobile yang lebih mudah. Jadi, anak-anak tidak perlu harus punya akun sendiri di Satu Sehat Mobile, tapi bisa didaftarkan sebagai dependent, sebagai bagian dari keluarga gitu ya, dari akun utama. Jadi, misalnya kalau saya punya akun Satu Sehat Mobile, saya sebagai ibu gitu ya, saya bisa daftarkan anak saya di sini melalui fitur profil tertaut. Gimana caranya? Bapak dan Ibu nanti bisa mengarahkan orang tua untuk klik profil yang ada di ujung kanan bawah. Ketika diklik profil, pilih profil tertaut. Ini sama dengan CKG Ultah. Kemudian dimasukkan nama-nama anaknya, tambah profil. Nah, ini contohnya misalnya saya punya 3 anak gitu ya. Saya masukkan data-data anak saya di dalam profil tertaut. Maka nanti secara otomatis melalui akun utama si ibu atau si bapak ini juga bisa langsung mendaftarkan CKG sekolah untuk anak-anaknya. Nah, ini nanti bisa digunakan Bapak dan Ibu, jadi nggak perlu harus bikin akun baru, tapi mungkin untuk SMP, SMA, misalnya mereka udah pakai HP sendiri, mau punya akun Satu Sehat Mobile sendiri, itu juga nggak apa-apa, tapi mungkin untuk anak SD, masih kesulitan gitu ya untuk menggunakan aplikasi, bisa dibantu dengan menautkan profil anak, yang ada di akun utama si orang tua. Ini sama dengan CKG Ultah, pada prinsipnya kalau di bawah 18 tahun bisa langsung didaftarkan sebagai profil tertaut. Yang nomor dua, Bapak dan Ibu, adalah pendaftaran melalui WhatsApp chatbot. Skemanya masih sama persis dengan CKG Ultah, tidak kita rubah. Ini nomor chatbotnya di layanan kesehatan primer Kemenkes RI. Kadonya, ketik keywordnya pun sama, yaitu kado gitu ya. Kalau sudah diketik kado, silahkan klik pendaftaran. Nanti kalau sudah diklik pendaftaran akan muncul link untuk mendaftar. Dan ini bisa dilakukan pendaftarannya untuk banyak. Jadi misalnya kalau mau dibantu sama ibu guru gitu ya untuk mendaftarkan anak sekolah siswanya itu juga bisa melalui mekanisme WhatsApp ini. Nanti silahkan klik gitu ya link tautan berikut nanti akan langsung masuk ke dalam form. Form pendaftarannya sama persis dengan yang tadi. Sama dengan CKG Ultah juga, prinsipnya juga sama. Wajib memilih pelajar sebagai pekerjaan. Ini akan menjadi gerbang pembuka untuk CKG sekolah. Pilih lokasi sekolahnya di kecamatan mana, pilih nama sekolahnya. Ini sudah harus didaftarkan terlebih dahulu oleh Puskesmas. Jadi secara prinsip sama. Kemudian nanti sama melengkapi data wali, mereview data yang sudah diinput, ada inform consent di sini, silahkan dicentang, kemudian disimpan, dan langsung berhasil mendapatkan tiket CKG sekolah. Nanti diminta untuk di screenshot gitu ya. Di sini ada namanya, ada nomor tiketnya, kemudian bisa mengisi form screening mandiri juga. Yang ketiga, ini cara yang mungkin sekarang paling banyak digunakan Bapak dan Ibu, yaitu melalui pendaftaran melalui website ASIK. Nanti Bapak dan Ibu bisa menuju menu, ini untuk semua user.
Menunya nanti Bapak Ibu sekarang udah bisa lihat di Asik ada menu baru, namanya CKG Sekolah. Nanti kalau Bapak Ibu klik CKG Sekolah akan muncul dua turunan menu, yaitu daftar individu sama pelayanan. Jadi skemanya sama persis dengan CKG Ultah. Kalau sudah ada yang daftar melalui Satu Sehat Mobile, melalui WhatsApp, datanya akan muncul secara otomatis di dalam list ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa memfilter sekolahnya mana yang mau dilihat, berapa yang sudah daftar. Nanti bisa terlihat untuk pendaftarannya sama, kita perlu klik daftar baru di sini, maka kita bisa mendaftarkan si siswanya, isi data demografi, jangan lupa pelajar sebagai pekerjaan, pilih lokasi sekolah, nama sekolah, kelasnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada yang berbeda. Kalau di website Asik, kita berikan centangan alamat domisili anak itu sama dengan lokasi sekolah. Jadi domisili provinsi, Kapko gitu ya. Ini karena yang mendaftarkan puskesmas pasti kecamatannya mungkin dalam satu kecamatan yang sama ya. Tapi mungkin kalaupun itu berbeda, maka jangan dicentang. Karena kalau dicentang secara otomatis wilayah domisili si anak akan mengikuti alamat si sekolah. Mulai dari provinsinya, kabupaten kotanya, kecamatannya, sampai kelurahan desanya. Nah, ini harus dipastikan sampai desa kelurahan ini sesuai domisili. Terutama untuk mereka yang tinggal di pesantren, kemungkinan tidak berada di wilayah yang sama dengan sekolah pesantrennya. Jangan dicentang untuk alamat domisili ini sama dengan alamat sekolah. Nah, ini yang mungkin nanti perlu diantisipasi gitu ya, agar tidak salah memetakan wilayah domisili si siswa. Di input data walinya, disimpan, kemudian sama kalau di website ASIK kita daftarkan dengan NIK, kalau sudah berhasil daftar juga akan muncul nomor tiket dan nanti bisa kita lihat status screening mandirinya. Nah, ini sudah masuk ke step yang ketiga, Bapak dan Ibu pendaftaran sudah kita lakukan, maka step selanjutnya adalah pengisian screening mandiri. Nah, Bapak dan Ibu, idealnya screening mandiri ini diisi atau disebarkan kepada orang tua itu H-7 sebelum pelaksanaan CKG. Diusahakan jangan terlalu lama agar hasilnya valid, hasilnya tepat, sesuai. Karena bisa jadi sebulan lalu nggak ada gejala, tapi 2 minggu belakangan jadi ada gejala. Nah, ini yang kita harapkan agar lebih tepat gitu ya pengisiannya dan sesuai dengan pelaksanaan di hari H. Jadi kalau misalnya bisa dikoordinasikan kepada sekolah, H-7 untuk orang tua mulai mengisi screeningnya, pendaftaran juga H-7 enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ada yang sudah mengisi screening mandiri lebih dari 30 hari, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, orang tua atau siswa ini bisa daftar baru. Karena dia udah ngisi screening mandirinya dan sudah terisi. Perlu diulang lagi gitu ya. Atau yang kedua, Nakes juga bisa bantu mengedit di dalam website ASIK. Ini opsi kedua kalau misalnya ternyata sudah dirasa screening mandirinya sudah terlalu lama gitu ya, sudah lebih dari 30 hari. Nanti kalau melalui Satu Sehat Mobile itu akan klik isi formulir di sini. Kalau di WhatsApp notifikasinya akan muncul seperti ini. Nanti ada kalimat, ayo isi screening kesehatan mandirinya sebelum pemeriksaan. Nanti bisa diklik, nanti akan muncul parameter-parameter screening mandiri untuk usia sekolah. Nanti bisa diisi formnya, ikutin petunjuknya, dan ini sudah sesuai dengan paket pemeriksaan berdasarkan kelas. Secara prinsip sama dengan CKG Ulta, linknya ini akan unik per orang, jadi nggak mungkin sama antara anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua misalnya, dan bisa dilakukan dalam beberapa waktu, misalnya kalau kelas 9, kayaknya agak panjang nih formulir screening mandirinya butuh waktu gitu ya, nggak dalam satu kali duduk mengisinya, bisa juga dilakukan. Dan kemudian nanti kalau sudah diisi, dia akan berubah statusnya menjadi sudah diisi, tercentang hijau. Kalau belum, bentuknya adalah isi screening. Ini artinya belum diisi. Kalau sudah bentuknya centangan seperti ini, datanya nggak bisa diedit oleh siswa maupun orang tua. Jadi kalau sudah tercentang sudah diisi, yang bisa merubah adalah nakes di puskesmas. Itu yang bisa melakukan perubahan isian. Kalau misalnya mungkin nggak ada gejala, saya salah klik, ternyata ada gejala gitu ya. Nah, itu nanti bisa dibantu oleh petugas untuk mengecek langsung melalui website SSI atau ASIK. Nah, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya adalah terkait dengan pencatatan layanan. Ini saya serahkan kepada eh, tim saya, ada Mbak Nadia. Boleh mulai menjelaskan, Mbak Nadia, terkait dengan pencatatan layanan CKG? Iya, terima kasih Bu Dewi.
Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Nadia dari tim TTDK bersama Ibu Dewi. Kami akan menyampaikan bagaimana cara mencatat catatan proses CKG anak sekolah yang tadi sudah dijelaskan juga bagaimana proses pendaftarannya sampai screening mandiri. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat seperti yang CKG ultah, kita pasti ada yang namanya konfirmasi kehadiran. Jadi tadi menunya kita akses di menu CKG sekolah, kita pilih nanti ke cari atau daftarkan individu. Semua individu yang sudah terdaftar dari 3 channel yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi tadi, baik dari SSM, WhatsApp, dan juga website ASIK akan muncul di layar yang sama. Nah, tapi Bapak Ibu, perlu diperhatikan di bagian atas ada filter sekolah dan kelas. Nah, Bapak Ibu, nama anak-anak yang di bawahnya tidak akan muncul sebelum Bapak Ibu memilih nama sekolah dan kelas yang ingin Ibu periksa. Jadi misalnya, hari ini, Ibu sedang, pergi misalnya ke SD Bangka 01 gitu. Nah, nanti maka masukkan nama sekolahnya, tentunya nama sekolah yang sudah ditambahkan sebagai sarana sebelumnya, kemudian dipilih kelasnya kelas berapa yang mau diperiksa. Baru nanti semua daftar siswa yang sudah didaftarkan akan muncul. Dan nanti kalau misalnya sudah muncul Bapak Ibu, nanti, akan ada, kolom aksi di paling kanan dan ada 2 status. Ada sudah hadir dan ada juga konfirmasi hadir. Kalau misalnya anaknya sudah ada dan akan segera diperiksa, maka silahkan klik konfirmasi hadir. Dan ketika Bapak Ibu klik konfirmasi hadir, maka akan ada layar tambahan, tandai hadir, kemudian klik centang untuk bahwa peserta memahami dan sudah bersedia menjalani pemeriksaan CKG, dan kemudian diklik hadir. Pastikan bahwa data yang ada di layar tersebut memang sesuai dengan data siswa yang akan diperiksa. Dan satu lagi Bapak Ibu, ketika memasukkan nama sekolah dan kelas, untuk nama sekolah pastikan bahwa, tulisan SD, SMP, dan SMA-nya menggunakan huruf kapital, supaya memastikan bahwa nama sekolahnya, akan keluar, sesuai dengan nama sekolah yang sudah Bapak Ibu tambahkan. Ya, kemudian, ketika kita sudah berhasil hadir, sudah klik hadir, sama seperti CKG sekolah, layar akan menunjukkan ada 2 status yang berbeda terkait screening mandiri. Yang pertama, kalau statusnya berwarna oranye, artinya pemeriksaan, mandirinya belum lengkap diisi, sedangkan kalau berwarna hijau, artinya pemeriksaan mandirinya sudah lengkap. Kalau misalnya berwarna oranye, mungkin untuk anak yang, usianya lebih senior gitu ya, lebih, dewasa itu sudah bisa diarahkan untuk mengisi screening mandiri, secara mandiri dari, HP masing-masing misalnya, atau misalnya bisa juga dibantu oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya anaknya akan kita arahkan untuk mengisi secara mandiri di link screening mandiri, Bapak Ibu juga bisa mengakses sama di samping, tombol daftar baru ada tombol cetak QR screening. Jadi, cetak QR screening ini nanti akan mengarahkan Bapak Ibu ke, file PDF yang bisa Bapak Ibu, print dan nanti bisa dibawa ketika penyelenggaraan CKG di sekolah. Nah, kemudian setelah ditandai hadir, tentunya masih mirip sekali seperti CKG ultah bahwa nama anak tersebut akan langsung otomatis masuk ke dalam menu pelayanan. Jadi Bapak Ibu silakan akses menu CKG ultah, maaf, CKG sekolah di menu pelayanan dan nanti akan ada tampilannya mirip tapi ada sedikit perbedaan. Nah, kalau di atas tentunya sama Bapak Ibu tetap harus memilih sekolah dan kelas, sama seperti tadi nama sekolahnya dimasukkan dulu, SD, SMP, SMA-nya menggunakan huruf kapital, kemudian dipilih kelasnya, kemudian setelah selesai, di bawahnya kalau Bapak Ibu lihat ada 3 tab yang berbeda, 3 menu yang berbeda. Ada belum pemeriksaan, sedang pemeriksaan, dan selesai pemeriksaan. Harapannya menu ini akan membantu memudahkan Bapak Ibu ketika melakukan pemeriksaan di sekolah. Jadi berapa nih yang belum diperiksa, kemudian yang sedang diperiksa, dan juga sudah selesai pemeriksaan. Angka yang di samping masing-masing menu itu akan menunjukkan jumlah orang yang terdapat dalam status tersebut di sekolah dan kelas yang Bapak Ibu pilih. Tapi kalau misalnya ketika Bapak Ibu melihat, kok ini nggak ada nomornya,
Jangan khawatir, tinggal diklik dulu menunya. Ketika diklik belum pemeriksaan, maka akan baru muncul tuh angkanya 20. Ketika diklik selesai pemeriksaan, akan baru muncul, oh baru satu orang yang sedang pemeriksaan. Ketika diklik selesai, ternyata oh sudah ada 100. Jadi silahkan diklik masing-masing menunya untuk melihat jumlah anaknya. Dan di bawahnya barulah ada tabel yang mirip sekali dengan apa yang biasa kita lihat di CKG sekolah, maaf, di CKG ULTA. Jadi nanti fokus Bapak Ibu adalah melihat data anaknya dan melihat kolom pemeriksaan. Ada tombol input Bapak Ibu yang bisa diklik untuk kita mulai melakukan penginputan data layanan. Nah, ini ketika kita menginput, jangan lupa masih sama harus diklik dulu mulai pemeriksaan supaya nama anaknya masuk ke dalam status sedang pemeriksaan. Kemudian di bawahnya akan ada identitas dari anaknya, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang sudah diisi oleh anak atau oleh Bapak Ibu sekalian saat proses pendaftaran. Kemudian di bawahnya ada screening mandiri. Jadi nanti bisa kelihatan juga, kalau misalnya ada yang belum lengkap, Bapak Ibu, ada statusnya yang sudah centangnya berwarna hijau, ada yang berwarna abu-abu. Kalau hijau, artinya anak tersebut sudah mengisi form tersebut, tapi seperti tadi Bu Dewi bilang, mungkin, oh misalnya lagi ngisi screening mandiri belum selesai, misalnya harus keburu berangkat ke sekolah gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa membantu menginputkan data screening mandiri yang masih berwarna abu-abu. Kemudian untuk pencatatan pelayanan pemeriksaan, ini lanjutannya adalah terkait mengubah detail data individu anaknya. Jadi masih sama, Bapak Ibu bisa klik detail data di sebelah kanan atas data anaknya, dan nanti Bapak Ibu bisa melihat detail individu datanya, dan kalau ada data yang ingin diubah. Kalau pada form dewasa, biasanya pekerjaan dan domisili itu bisa diubah untuk nomor WhatsApp. Untuk anak sekolah yang bisa diubah adalah terkait nomor WhatsApp dan alamat domisilinya. Sedangkan kalau untuk kerjaan, insya Allah tetap pelajar semua ya Bapak Ibu ya, karena kita program CKG sekolah. Kemudian kita akan menginput proses layanannya Bapak Ibu. Nah, jadi masih sama prosesnya, nanti anaknya akan muncul berbagai layanan yang memang sesuai dengan klaster kelasnya masing-masing. Jadi dari masing kelasnya, misalnya kelas 1 mendapatnya paket apa saja, tentunya akan berbeda dengan apa yang diterima siswa-siswi di kelas 12. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu ada beberapa kolom yang berbeda di sini, sama untuk di kolom diperiksa, ada dua, ada ya sama ada tidak, berwarna abu-abu. Berbedanya kalau misalnya iya, artinya Bapak Ibu akan memberikan pemeriksaan tersebut, sedangkan kalau tidak, berarti layanan tersebut tidak dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dan tidak perlu menginput data apapun di form tersebut. Kemudian kolom sebelahnya di status, itu ada 3 warna Bapak Ibu, ada dalam pemeriksaan berwarna oranye, tidak diperiksa berwarna abu-abu, dan selesai diperiksa berwarna hijau. Kalau dalam pemeriksaan, artinya Bapak Ibu menandai iya, dia diperiksa, tapi datanya belum ada yang diinput. Sedangkan kalau tidak diperiksa, Bapak Ibu sudah menandai tidak diperiksa. Dan kalau berwarna hijau, selesai diperiksa, artinya Bapak Ibu sudah menginput data dan sudah mensubmit atau menyimpan isian data di kolom paling kanan, yaitu di input data. Jadi kalau misalnya untuk dalam pemeriksaan dan selesai diperiksa, pasti kolom atau tombol input datanya itu pasti berwarna hijau dan bisa diklik oleh Bapak Ibu sekalian. Ketika diklik, maka Bapak Ibu sekalian bisa menyimpan data. Dan ini juga berlaku jika Bapak Ibu ingin mengedit data layanan yang diberikan kepada anaknya. Oh, misalnya tadi saya salah simpan. Berat badan anaknya harusnya 45. Saya simpannya 54 kebalik gitu ya. Selama belum diklik selesaikan layanan, maka Bapak Ibu tinggal klik lagi input data, masukkan data yang benar, disimpan kembali, maka data yang baru disimpan akan menggantikan data yang lama. Kemudian ini adalah contoh form isiannya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah familiar ya di CKG ULTA. Mirip sekali proses pengisiannya, dan tentunya Bapak Ibu bisa memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada tanda merahnya, artinya wajib untuk diisi dan memang
harus dilakukan kepada anak tersebut. Nanti kalau sudah tinggal diklik simpan. Nah, kemudian bagaimana terkait hasil dan tindak lanjut dari CKG sekolah? Masih sama seperti CKG ultah, jadi tetap ada rapor kesehatan yang bisa kita kirimkan. Jadi di sebelah kanan atas itu ada tombol selesaikan layanan atau selesaikan pemeriksaan. Pastikan kalau diklik itu hanya kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua pemeriksaan dan semua datanya sudah diinput. Karena kalau kita sudah klik, maka tidak bisa lagi mengedit data apapun yang sudah masuk terhadap siswa tersebut. Kemudian rapor kesehatan juga otomatis akan terkirim. Kemudian kalau di bawah, di dekat layanan, kita bisa lihat ada kirim rapornya masih sama, ada kuotanya 3 kali Bapak Ibu. Jadi misalnya kayak, oh hari ini misalnya baru sebagian layanan yang bisa diberikan, lanjut lagi besok, itu boleh dikirimkan rapor sementaranya, tentunya akan terkirim ke nomor WhatsApp walinya nanti. Kemudian bisa juga Bapak Ibu membantu melihat rapornya untuk melihat apakah anak tersebut memiliki gangguan kesehatan dan bisa menyarankan anak tersebut untuk memeriksakan diri ke puskesmas seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya sudah selesai layanan terus Bapak Ibu ingin melihat lagi rapor yang sudah diberikan kepada anak misalnya yang diperiksa kemarin, caranya dicari lagi di menu layanan tadi, dipilih sekolahnya, dipilih kelasnya seperti tadi, cari yang sedang atau selesai layanan, nanti bisa dilihat yang kolom rapor paling kanannya aktif berwarna hijau, artinya anak tersebut sudah pernah dikirimkan rapor dan bisa diklik lihat dan Bapak Ibu akan langsung melihat rapor dari siswa tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dari rapor kesehatannya masih sama, yang pertama akan dikirimkan juga melalui WhatsApp. Kalau dikirimkan melalui WhatsApp, akan ada verifikasi yang diminta untuk bisa membuka akses rapor tersebut menggunakan nomor tiket dan tanggal lahir dari peserta yang bersangkutan. Sedangkan kalau misalnya melalui Satu Sehat Mobile atau melalui eee mobile nanti akan tampilannya ada seperti nomor 3A, nanti terlihat seperti itu dan bisa juga diunduh, dalam bentuk PDF yang akan muncul sebagai sebelah kanan. Sebelah kanan merupakan hasil PDF yang bisa kita unduh baik dari, mobile, dari SSM, ataupun juga dari, sisi nakes seperti tadi. Masih sama, paling atas tentunya akan ada identitas anaknya dan hasilnya akan menunjukkan warna yang berbeda-beda. Tentunya kalau hijau ada angka normal, merah itu adalah ada gangguan, sedangkan kalau warna kuning artinya ada gangguan ringan. Di paling kanan juga ada rekomendasi singkat yang bisa membantu mengarahkan peserta atau orang tua nanti yang menerima rapor tersebut untuk mengetahui apa langkah berikutnya yang harus dilakukan terkait masalah kesehatan anak tersebut. Selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya akan kembalikan ke Bu Dewi untuk sedikit menjelaskan terkait dashboard CKG sekolah. Baik, terima kasih banyak Mbak Nadia. Ini mungkin section terakhir Bapak dan Ibu.